Oke, shalom pagi semuanya. Pagi. Bersyukur kita boleh ada pagi hari ini semua karena anugerah Tuhan. Kita boleh menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan lagi di sepanjang umur hidup kita. Kita mau bersyukur, kita mau berterima kasih kepada Tuhan pagi hari ini. Dan kita mau menikmati terus hadirat Tuhan. Nanti aku Japri ya. WA baca doa nanti ya. Pak Johan. Besok beda Pak. HP aku di sini. Oh iyalah, oke. Iya, besok beda. Oke, kita mulai ya. Bapak, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Kalau kami boleh menikmati kemurahan-Mu lagi dalam hidup ini, kami boleh terus menikmati kebajikan-Mu dan terus menikmati terus kemurahan-Mu seumur hidup kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Bahkan kami boleh terus menikmati hadirat-Mu di sepanjang umur hidup kami. Dan kami percaya itulah hidup yang indah di dalam Engkau. Karena tidak ada saat yang lebih indah di mana kami boleh ada di dalam hadirat-Mu. Sebab itu kami bersyukur karena seumur hidup kami terus ada di dalam hadirat-Mu. Sehingga kami boleh dapat berkata, di bumi seperti di surga. Di dalam hidup kami seperti di surga. Di rumah tangga kami seperti di surga. Dalam bisnis kami seperti di surga. Karena Engkau yang memerintah dalam hidup kami. Kami mau tunduk dan taat terus melakukan firman-Mu, melakukan kehendak-Mu, sehingga kami terus menikmati keindahan di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan.
ku rasakan saat ku sembahkan hadiratmu, ku rasakan saat ini.
sembah, ku sembah, ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajar bagiku. Ya, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sebab hanya oleh karena kemurahan-Mu kami ada pagi hari ini, Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Ya, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajar bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajar bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya. Selamanya Kau ajaib bagi kami, Tuhan. Selamanya Engkau hebat. Haleluya. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Hati kami limpah dengan ucapan syukur kepadamu pagi hari ini. Karena Engkau terus melimpahi kami dengan kemurahan-Mu. Karena Engkau terus menyatakan kebajikan-Mu di sepanjang umur hidup kami. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Dan kami mau terus tinggal dalam hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kuasa-Mu, menikmati firman-Mu. Karena sungguh aman kami tinggal di dalam-Mu. Hati kami tenang, hati kami damai. Karena kami percaya kami ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Sekalipun bumi dan segala isinya sedang bergoncang hari-hari ini, tapi kami boleh tetap tinggal tenang di dalam-Mu, Tuhan. Karena kami percaya kepada siapa kami percaya. Engkau Allah semesta alam,
Allah yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang mengendalikan semuanya. Bahkan kami bersyukur karena Engkau menjadi Bapa bagi kami, karena Engkau mengasihi kami. Sebab itu kami mau terus taruh rasa aman kami di dalam Engkau, sehingga kami boleh terus menikmati hidup di dalam damai sejahtera. Kami bersyukur buat hari yang baru ini. Kami boleh terus menikmati hadirat-Mu, sehingga kami mendapatkan terus kekuatan baru setiap waktu. Kami bersyukur buat hari ini. Biarlah pemeliharaan dan penyertaan-Mu yang ajaib itu dapat kami nikmati terus. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami mau belajar firman-Mu. Roh Kudus tolong kami untuk kami mengerti firman-Mu, untuk kami percaya firman-Mu, sehingga kami melakukan firman-Mu. Biarlah kami terus berjalan di dalam jalan-jalan kebenaran, dan hidup kami menjadi bukti kebesaran. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Yasia. Baik. Selamat pagi Bapak Ibu. Apa suara saya cukup jelas terdengar? Apakah suara saya cukup jelas terdengar? Jelas, jelas. Baik, Pak. Terima kasih untuk kesempatan saya boleh diizinkan men-sharingkan firman Tuhan sesuai dengan bahan saat teduh kita. Hari ini adalah dari Matius pasal 7 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya bacakan, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu itu, sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatkannya. Firman Tuhan pada pagi hari ini masih kelanjutan dari ayat yang ke-12, yaitu segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Dan itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi manusia, mengasihi sesama kita, yang kalau disampaikan oleh Pak Hayong itu berbicara tentang menabur. Ya. Kalau kita menabur, berarti dikatakan bahwa di ayat 13 dan 14 kita harus memilih, bukan memilih sih sebenarnya, tapi ini Tuhan perintahkan sebenarnya ya, bukan pilihan antara memilih pintu dan jalan yang besar, atau pintu yang sempit dan jalan yang sempit. Kalau kita belajar dari sejarah pada masa rasul-rasul, mereka menganalogikan pintu besar dan pintu kecil, jalan besar dan jalan kecil. Jadi kalau jalan besar itu kan, itu biasanya orang-orang terhormat yang melewati jalan itu, imam-imam besar, dan ketika mereka lewat, mereka akan mendapat banyak pujian. Ya, mereka sangat dihormati sepanjang jalan. Mereka menunjukkan eksistensi mereka. Nah, sedangkan jalan yang sempit ini berbicara mengenai jalan-jalan yang tidak diperhitungkan, ya. Jadi pada masa rasul-rasul dulu waktu mereka dikejar-kejar oleh tentara Romawi, mereka kadang memilih jalan sempit ini supaya mereka bisa selamat, mereka nggak ketahuan lewat seperti itu karena mereka kan sering dikejar-kejar ya. Dan yang paling umum yang menggunakan jalan sempit ini adalah
para buruh, para pemikul, orang-orang yang marginal yang biasanya melewati jalan seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa Tuhan memerintahkan memilih jalan yang sempit? Ya, kalau kita bayangkan sekarang ini, kalau sudah pernah dari Palembang menuju Jakarta, ya, dari tol Jakabaring, tentunya kita tidak mau lagi pilih jalan biasa, pasti kita memilih jalan tol, ya, jalan bebas hambatan. Nah, kalau kita berbicara tentang pelayanan juga begitu. Berbicara tentang pelayanan, kalau bisa kita dapat berkat aja lah, ya, ngapain harus menderita, mengalami kesusahan begitu ya. Nah, tapi Tuhan, ya, justru apakah kita mempunyai hati, ya, untuk memilih jalan-jalan yang sempit. Jalan yang sempit tadi kan berbicara mengenai ada orang-orang yang tidak terhormat, ada orang-orang yang marginal yang tidak diperhitungkan. Nah, semalam kami bersama Pak Santo, ya, kami sedang menjajaki apakah ada kemungkinan membuka pelayanan di daerah Simpang Niam. Jadi Pak Santo dengan timnya ada 2 orang, anak dari SPJ, dan saya bersama Ko Ahai dari Bungo, dan kami bertemu di Simpang Niam. Singkat cerita, kami selama di sana kami coba prospek masuk ke beberapa perusahaan sawit, ya. Tidak mudah juga memang, karena memang harus punya izin. Jadi kemarin kita coba tunjukkan kartu pendeta. Kita ceritakan bahwa kami dari pembina rohani, kami coba menjajaki kalau ada umat di sana yang bisa kami layani, kan begitu ya. Nah, tapi singkat cerita mereka tidak izinkan. Nah, satu hal yang menarik begini. Kebetulan saya sama Ko Hai di satu mobil begitu ya. Ko Hai bertanya begini, Ko Hai ada di sini ya. Jadi, Pak, kenapa kita melayani, ya maaf kata ya, dalam tanda ini, yang datang itu kan mereka orang Nias ya, dan sedang yang kita jajaki orang Nias begitu ya. Kenapa kita nggak jajaki orang-orang yang lebih membantu kita dalam pelayanan? Kenapa nggak orang Medan aja? Karena di PT kan kebanyakan orang Medan, bukan orang Nias begitu ya. Nah, jadi saya nggak langsung jawab begitu ya. Tapi firman Tuhan pagi ini bicara tentang jalan yang sempit. Apakah kita mau memilih jalan yang sempit, jalan yang susah? Apakah kita mau memilih orang-orang yang mungkin orang lain nggak mau melayani ya, tapi kita punya hati nggak? Karena kalau menurut saya ya, selama Tuhan Yesus juga hidup di dunia ini, dia lebih banyak melayani orang-orang yang marginal, ya. Contohnya bertemu dengan janda, bertemu dengan orang yang kerasukan setan, ya, bahkan bertemu dengan orang gila, ya. Saya kadang berpikir gini juga ya. Pertama kali ke Sungai Gelam, saya bilang ini pelita apa nggak punya kerjaan ya? Kok punya training center yang sebagus ini, tapi kok yang dilayani orang gila begitu ya. Nah, ini bicara juga mengenai jalan yang sempit. Jalan yang sempit ini berbicara mengenai kita harus melewati penderitaan, kita harus melewati kesusahan, ya. Dan itu berbicara tentang apa? Itu berbicara tentang apakah kita mau memilih Kristus. Kristus yang sudah menderita, bahkan dia mau mati di kayu salib untuk kita. Ya, jadi kembali lagi tadi mengenai pertanyaan yang kami sharingkan di mobil. Kenapa ya kok kita harus memilih mereka-mereka yang ada di kebun gitu ya. Cuman dalam ini saya kan bilang begini juga, bukankah visi dari pelita itu menjangkau 5 juta petobat, ya menjangkau 5 juta jiwa begitu ya. Pak Santo begitu dengar luas kebunnya 5.000 hektar, oh ini berarti ada ribuan juga nih karyawannya kan.
Kalau 5.000 berarti kalau ada orangnya sekitar 300 orang kan cepat juga kita capai nih 5 juta jiwa ini ya. Kan begitu ya. Nah, tetapi juga begini, saya bilang juga, bukankah kalau di kota juga, apa yang kita temukan, orang-orang yang kita layani ini kan seperti jalan sempit juga gitu loh. Bukan orang-orang yang sudah siap jadi ya. Jadi, kalau kemarin-kemarin kita ketemu dengan Willy, ya, kita ketemu juga dengan Aciang juga, ya. Bukankah yang kita temukan pelayanan-pelayanan seperti ini adalah orang-orang yang, satu ya saya bilang, ya mantan yang terikat sama judi, orang-orang yang orang-orang yang terlibat narkoba, ya. Jadi bicara tentang pelayanan, bicara tentang jalan sempit ini yang pasti kita temukan, mau di kota, mau di kebun-kebun, ini ketemunya orangnya begitu-begitu juga, ya. Nah, jadi jalan sempit ini kan berbicara mengenai apakah kita tahu apa yang menjadi isi hati Tuhan. Ya, setelah kita tahu, coba kita evaluasi apakah hidup kita sudah sesuai dengan isi hati Tuhan. Ya. Dan terakhir, apakah kita mau melakukan apa yang Tuhan inginkan? Apa isi hati Tuhan itu adalah Tuhan mau tidak ada satu orang pun yang tidak selamat. Ya, mungkin saya pikir memang melayani orang yang marginal, melayani orang yang kesusahan, apa yang Tuhan Yesus lakukan selama dia hidup, ya harus kalau dia, setahu saya baru sekali ya bertemu dengan imam besar Nikodemus, ya. Tapi Tuhan Yesus kan nggak pernah melayani ke istananya Herodes begitu ya. Tapi dia selalu mencari orang-orang yang marginal, ya, orang-orang seperti perempuan Samaria. Perempuan Samaria berbicara tentang PSK ya sebenarnya ya. Kalau konteksnya mereka itu kalau udah bicara tentang perempuan Samaria, terus pemungut cukai orang yang sangat dibenci, ya, orang yang sangat dibenci pada masa Tuhan Yesus hidup itu ya pemungut cukai. Jadi kembali lagi tadi, kalau sesuai dengan visinya Pelita menjangkau 5 juta jiwa, ya kita harus melayani semua yang ada di sekitar kita, baik yang ada di kota, baik ada yang di kebun-kebun, ya. Kadang saya juga melihat kadang Pak Santo ini sangat membantu juga lah untuk mencapai angka 5 juta jiwa itu ya. Karena kalau di kami sendiri, kalau di Bungo kan kami mendapat bagian 5 jiwa per bulan. Artinya 5 jiwa sesuai dengan visi dan ininya Pelita, dari 5 juta itu kami dapat bagian 5 jiwa per bulan. Nah, tapi kalau bisa menjangkau kebun-kebun begitu kan, bisa buka dua persekutuan, mungkin angkanya sudah sampai ratusan begitu ya. Ya, mungkin itu sharing saya, yaitu tadi mengenai jalan yang besar, pintu yang besar, dan pintu yang kecil, dan jalan yang kecil. Jalan kecil itu berbicara mengenai bahwa kita harus melewati penderitaan, kita harus memilih, ya. Jadi jalan kecil itu adalah kita memilih Kristus. Kalau jalan besar itu bicara tentang kedagingan, kita ingin dihormati, ya. Jadi bukannya ketika kita memilih Kristus, kita memilih jalan besar atau jalan kecil, enggak. Udahlah, kalau kita memilih Kristus, ya, kita menjalankan apa yang menjadi isi hati Tuhan, itu pilih jalan kecil. Enggak ada lagi ikuti Kristus tapi jalan besar begitu ya. Mungkin itu sharing saya. Mungkin ada dari teman-teman yang Bapak Ibu yang mau menambahkan, men-sharingkan lagi. Terima kasih, Tuhan berkati. Oke, terima kasih Pak Yosia. Oke, apakah ada di antara Bapak Ibu yang mau menambahkan apa yang didapat dari apa yang Yesus ajar kepada kita pagi hari ini melalui 2 ayat yang menjadi ayat renungan kepada kita pagi hari ini?
Oke. Kalau tidak ada, saya juga akan menambahkan. Kalau tadi dari Pak Yosia, ya memang menggambarkan sebuah perjalanan hidup. Karena memang hidup ini kan adalah sebuah perjalanan, dan hidup ini adalah keputusan. Selalu ada pilihan. Nah, bahkan Pak Yakob Esra juga pernah sampaikan setiap hari kita itu minimal membuat keputusan sebanyak 500 keputusan. 50 itu keputusan strategis, 250 keputusan teknis, 200-nya keputusan praktis. Nah, dan kapan itu dimulai? Setiap hari, bahkan sebelum kita bangun tidur, kita juga sudah harus buat keputusan. Kita mau tetap tidur atau mau bangun. Begitu bangun, kita harus buat keputusan lagi, mau langsung sikat gigi atau langsung hidupi handphone. Itu juga buat keputusan. Kita mau ikut Zoom doa pagi atau tidak, itu juga keputusan. Itu keputusan strategis. Kalau hal-hal teknis, ya bicara tentang hari ini kerja aku mau lewat mana. Kalau hal-hal praktis itu contoh, hari ini aku mau pakai baju apa. Nah, itu setiap hari. Nah, bahkan Yesus gambarkan hidup kita ini adalah sebuah perjalanan dan ujungnya itu cuma dua. Pilihannya cuma dua selalu. Mau hidup yang menuju kepada kebinasaan atau jalan yang menuju hidup. Nah, tentu keputusan itu ada di tangan kita. Tapi karena kita kan sudah menyerahkan free will kita sebenarnya kepada Tuhan. Makanya di ayat-ayat sebelumnya, di pasal sebelumnya kan kita sudah ngomong, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Nah, bahkan kalau kita klik tanda bintang di ayat yang ke-13, itu akan terkoneksi dengan ayat yang sama di Lukas. Di situ ada kata berjuanglah. Nah, memang untuk masuk pintu yang sempit itu dibutuhkan perjuangan. Kalau untuk lewat jalan yang besar, itu nggak perlu perjuangan. Nah, secara pribadi yang saya dapat gini, ada istilah di dalam dunia katakan, kalau untuk berbuat jahat, orang itu nggak perlu diajarin. Nggak perlu diajarin. Orang itu akan dengan mudah berbuat jahat. Melakukan hal-hal yang didasari karena egoisnya, itu nggak perlu diajarin. Karena memang tabiat dosa pada dasarnya itu egois. Bahkan firman Tuhan dalam kitab Kejadian pasal 5, firman Tuhan katakan, kecondongan, kecenderungan hati manusia itu adalah berbuat jahat. Jadi kalau untuk lewat jalan yang lebar, yang menuju kebinasaan, karena hidup tidak sesuai dengan firman, itu perkara yang mudah. Nggak perlu diajarin, orang bisa jalan. Nah, tapi kan kita ini adalah orang-orang yang sudah ditebus. Kita ini harus hidup di dalam jalan-jalannya Tuhan. Kita ini harus hidup di dalam jalan-jalan kebenaran firman Tuhan. Dan untuk melakukan hidup seperti itu memang butuh perjuangan. Makanya kalau Bapak Ibu masih ingat ayat di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 5 dan 6 yang pernah saya ajar, di situ ada kata-kata gini, tetapi kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan, kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, kepada ketekunan kesalehan. Nah, artinya kalau hari-hari ini kita mau hidup di dalam jalan-jalannya Tuhan, kita mau hidup di dalam jalan kebenaran firman Tuhan, memang kita harus berjuang hari-hari ini. Nah, firman Tuhan yang saya dapat dari ayat ini, Tuhan ingatkan kita, bahkan seperti Pak Yosia bilang tadi di awal,
Sebenarnya Tuhan bukan cuma mau ingatkan kita loh, Tuhan memberi perintah. Karena firman Tuhan katakan, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Jadi Yesus memang memberi perintah. Tapi Yesus katakan apa? Karena di ujungnya itu adalah kehidupan. Karena ada ayat di dalam Amsal katakan ini, ada jalan yang disangka lurus tapi ujungnya maut. Nah, artinya Tuhan hari ini mau mengingatkan kita. Kita ini mau hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, atau kita masih mau hidup lewat jalan yang lama kita. Kalau kita ingat pelajaran modul 2 di Kempria, kita kan harus membuka jalur baru, membangun sebuah kebiasaan baru. Nah, itu kan sebuah usaha, sebuah perjuangan. Contoh seorang pria. Pria itu kan otaknya paling mudah terpancing kepada hal-hal pornografi. Megang handphone rasanya tangannya gatal pengen ke arah situ. Nah, kita butuh perjuangan yang keras untuk kita menang terhadap hal-hal itu. Kita membuat jalur baru, membuat gaya baru. Nah, saya berharap Bapak khususnya masih ingat kebenaran firman Tuhan di modul 2. Nah, makanya Paulus kepada jemaat di Roma katakan, sekalipun kita ini hidup di dalam dunia, tapi kita nggak boleh hidup dengan cara-cara dunia. Tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Bahkan kepada jemaat yang lain, Paulus juga katakan, sekalipun kita di dalam dunia, kita nggak berjuang dengan cara-cara dunia. Nah, firman Tuhan pagi hari ini yang saya dapat mengingatkan kita hal itu. Bahkan sekali lagi, saya pinjam bahasanya Pak Yosia tadi, Tuhan sudah perintahkan, jelas. Sekalipun itu butuh perjuangan, butuh usaha yang keras dan sungguh-sungguh, tapi yuk kita sama-sama memilih jalan itu, karena ujungnya adalah kehidupan. Untuk jujur itu jauh lebih sulit dibanding untuk berbohong. Itu contohnya. Untuk jujur itu lebih sulit dibanding kita harus tipu-tipu. Sehingga ada orang, bahkan orang kata, Pak, tapi nipu untuk kebaikan boleh lah Pak ya. Nipu-nipu kecil boleh lah Pak ya. Nah, tapi yuk come on, hari ini firman Tuhan mau mengingatkan kita. Masuklah, berjuanglah melewati jalan yang sempit. Gak gampang memang untuk kita hidup dalam kebenaran, tapi percayalah ada Roh Kudus yang akan menuntun kita, meneguhkan kita, menguatkan kita. Kalau kita diperhadapkan dengan satu situasi, pilihannya kan selalu dua. Kita mau bersyukur atau mau bersungut-sungut. Hujan saja kita dibuat pilihan, mau bersyukur atau bersungut-sungut. Nah, yang paling gampang itu bersungut-sungut. Untuk bersyukur, wah itu butuh perjuangan. Nanti panas, kayak gitu juga. Gampang banget bersungut-sungut. Tapi untuk bersyukur, wah butuh perjuangan. Tapi saya mau katakan, kalau itu menjadi sebuah gaya hidup yang kita bangun terus-menerus, itu akan memudahkan kita sebenarnya. Karena saya percaya, sekalipun jalan itu sempit, ada Yesus. Sekalipun jalan itu sempit, ada Roh Kudus yang menguatkan kita, yang meneguhkan kita. Jadi saya mendorong terus Bapak Ibu, setiap hari saya mau katakan, setiap saat kita ini diperhadapkan pada pilihan. Aku mau hidup benar atau mau tipu-tipu. Aku mau hidup sesuai firman atau hidup sesuai dengan cara-cara dunia. Kita bisnis mau jujur atau mau tipu-tipu. Itu pilihan terus. Tapi sekali lagi firman Tuhan pagi hari ini, saya pinjam bahasa Pak Yosia, Tuhan sudah perintahkan. Yesus sudah nasihati, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit. Karena ujungnya jelas kehidupan. Jangan seperti Amsal tadi katakan, ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya maut. Jadi come on Bapak Ibu, kita koram deo, kita tahu kita terus ada di dalam hadirat Tuhan seumur hidup kita. Yuk,
sekalipun butuh perjuangan, percayalah ada Roh Kudus yang akan menolong kita, memampukan kita melakukan kebenaran firman Tuhan seumur hidup kita. Sehingga kekristenan kita bukan hanya sekedar beragama Kristen, tapi memang kita menjadi pengikut Kristus yang seperti Pak Yosia tadi katakan, Yesus dan murid-murid itu seringkali harus melewati jalan-jalan yang sempit, jalan-jalan yang tidak ada pujian yang diterima. Beda dengan ahli Taurat, orang Farisi, bahkan mereka berdoa saja di pinggir-pinggir jalan, kata firman Tuhan, supaya mereka dipuji. Prinsipnya sederhana gini, kenapa kita melakukan kebenaran firman Tuhan? Bukan untuk dipuji, karena kita mengasihi Tuhan. Kenapa kita seperti Pak Yosia tadi lakukan, melayani yang susah-susah? Bukan untuk dipuji, tapi karena memang kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi jiwa-jiwa. Dan itu gak gampang. Dunia ini adalah dunia yang penuh dengan pujian. Orang cari pujian. Tapi come on, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita, sekalipun engkau sudah melakukan kebenaran, bahkan engkau disalah mengerti. Ketika engkau melakukan kebenaran, engkau nggak dipuji, malah dicaci maki. Memang itulah jalan yang harus kita tempuh. Itulah keputusan yang harus kita buat. Tapi ada kalimat keren di Strongman, tetapi pemanduku handal. Kita percaya ada pemandu di jalan yang sempit itu. Dan pemandu kita itu Roh Kudus. Dan dia handal. Jadi hari ini Tuhan mau mengingatkan kita, yuk berjuang lewat jalan yang sukar itu, yaitu hidup sesuai dengan firman. Hari-hari ini lagu yang paling saya suka nyanyi itu ya lagu Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Makanya di pertemuan terakhir Penatua saya ngomong, tema bulanan kita tuh bertekun dalam firman diperpanjang 6 bulan. Kita mau jemaat itu benar-benar hidup di dalam firman. Bukan hanya sekedar punya pengetahuan firman untuk menuntut orang lain, tapi prinsip yang saya selalu katakan, firman itu untuk saya. Firman itu untuk saya lakukan. Dan saya percaya sekali lagi Roh Kudus menolong kita, memampukan kita. Sampai akhir hidup kita, kita mendapatkan kehidupan itu. Nah itu saja sih yang ingin saya sampaikan pagi hari ini. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang mau menambahkan, silahkan. Oke, yang saya dapatkan pagi ini, masuklah melalui pintu yang sesak itu karena lebar pintu dan luas jalan yang menuju kebinasaan dan banyak orang masuk melalui sana. Jadi di sini yang saya dapat untuk hidup saya, memang sebagai manusia condong keinginan hidup itu dilihat orang hebat, ya kan? Keinginannya gampang dan sebagainya. Tapi ayat firman Tuhan ini menawarkan satu keputusan bahwa kita mau memilih hidup yang mana, ya kan? Memang kecenderungan manusia itu sebetulnya membawa kita ke binasaan. Kenapa? Hidup sehari-hari lebih sebetulnya bukan biaya hidup yang tinggi, tapi gaya hidup, ya. Jadi hari ini banyak saya juga lihat orang-orang yang terperosok dengan gaya hidup, bukan biaya hidup. Jadi kita sebagai anak Tuhan sudah diajar di sini ya. Karena itu karena kesesakan pintu dan sempit jalan yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang mendapatinya. Jadi kalau kita hidup dengan gaya hidup, ujungnya itu kita susah sendiri. Jadi firman Tuhan pagi ini ya, gaya hidup kita lah yang harus kita manage dengan benar. Karena sebetulnya biaya hidup enggak besar. Tapi karena gaya hidup yang memaksa kita, kadang-kadang kita terperosok keinginan, ya. Wah,
saya harus ini, orang ada ini, saya harus ini, orang ada ini, saya juga harus ini. Nah, itu gaya hidup. Jadi saya rasa hari ini, pagi ini yang saya dapatkan, kita harus hidup menjadi teladan, jadi memang tidak gampang. Kita tahu orang dunia kalau dia, wah ngapain mau jadi Kristen, katanya harus begini, begini, ini tidak boleh, itu tidak boleh. Ya itu kembali lagi pilihan. Tapi ayat ini menguatkan saya kalau kita mau ya kan menjadi murid Kristus, kita harus sesuai dengan apa yang diajarkan dalam firman Tuhan. Jadi kita harus menjadi teladan dan gaya hidup kita lah yang harus kita manage. Jadi jangan apa kata orang ya, yang hari-harinya banyak stres ya kan, itu tentunya gaya hidup ya kan. Udah itu apa? Jatuh tempo ya kan, udah gaya hidup dengan kartu kredit ya kan, terlalu banyak kredit yang jatuh, akhirnya situasi seperti ini ya kan yang sulit, jadi banyak orang stres. Jadi saya dapatkan puji Tuhan hari ini ya, kita jangan hidup apa kata orang, dan jangan juga hidup hanya keinginan langsung kita laksanakan, sehingga ketika jatuh tempo nah kita jadi pusing kepala, ujungnya kita nyalahkan Tuhan. Jadi itu yang saya dapat pagi ini dari ayat firman Tuhan Matius 7, 13 dan 14. Jadi kita harus biarlah hidup kita seperti ya orang yang agak sedikit kelihatannya sempit, tapi itu menuju kehidupan yang kekal. Itu yang dari saya. Terima kasih. Mantap. Oke, silakan. Kalau tidak ada, saya serahkan kembali kepada Hengki. Oke, terima kasih semuanya. Kita bersatu hati dalam doa. Siapa yang doa, Heng? Saya lapar sendiri, Pak. Oh, ya. Ayo kita bersatu hati dalam doa. Bapak, terima kasih, kami sangat bersyukur buat kebaikan dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari yang indah ya Bapak. Biarlah kami Tuhan, terus Tuhan tinggal di dalam hadirat-Mu. Biarlah kami sepanjang hari juga terus mengalami Engkau ya Bapak. Kami mau Tuhan, bukan hanya 1 jam kami ada di pagi hari ini ya Tuhan. Tapi kami mau Tuhan, lebih dari 12 jam Tuhan, kami terus tinggal di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Dan selebihnya kami tidur dan kami bangun lagi, kami mencari Engkau ya Bapa. Terima kasih buat pagi hari yang indah ini ya Tuhan, buat persekutuan kami ya Tuhan. Biarlah kami terus diberkati dengan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih, biarlah kami di pagi hari sehati dan sepakat Tuhan. Kami berdoa, kami meminta pertolongan dan kesembuhan yang daripada Engkau, dan juga setiap masalah biarlah Tuhan yang selalu membuka jalan. Kami berdoa buat Albert di pagi hari ini ya Tuhan, biarlah Tuhan menolong dan Tuhan menyembuhkan. Biarlah kuasa kesembuhan-Mu tercurah kepada Albert Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberikan Albert hikmat Tuhan, supaya dia mau hidup dengan sehat Tuhan, hidup dengan berolahraga Tuhan, dan menjaga pola makan juga ya Bapa. Biarlah stroke dan ginjalnya Tuhan dapat dipulihkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami menyerahkan Albert, dan juga kami berdoa buat Mama Albert Tuhan, ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Biarlah kesehatan, kekuatan, damai sejahtera juga turun atas keluarga Albert ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat Buyung Kristian Tuhan, yang saat ini dirumahkan karena COVID Tuhan. Maka Tuhan, biarlah Tuhan buka jalan ya Bapa. Tuhan berikan jalan Tuhan, apapun yang harus dikerjakan Tuhan, supaya maskapai-maskapai bisa membawa dia kembali ke pekerjaannya Tuhan sebagai pilot ya Bapa. Bapa, kami berdoa buat Buyung ya Tuhan. Biarlah hari demi hari juga Tuhan pengenalan akan Tuhan, Tuhan tambah-tambahkan Tuhan. Biarlah Buyung juga selalu mengandalkan Tuhan ya Bapa. Tuhan juga memberkati orang tuanya Ibu Mirianti dan juga papanya juga Tuhan.
Tuhan urapi dengan urapan-Mu yang baru. Tuhan juga berikan kekuatan, kesehatan kepada keluarga besar ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat Lydia ya Tuhan. Di mana kokonya yang saat ini juga lagi diproses di dalam kepolisian Tuhan. Dalam kasus narkoba ya Bapa. Biarlah kami berdoa Tuhan. Biarlah Tuhan juga campur tangan. Biarlah Tuhan juga memberikan keringanan atas hukumannya ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, biarlah apapun yang kehendak Tuhan, Tuhan yang terjadi dalam kehidupan Koko Lydia ya Tuhan. Dan juga kami berdoa buat mamanya ya Tuhan, Mama Lydia saat ini Tuhan, biarlah melalui ini juga Tuhan akan mengenal Engkau lagi ya Tuhan. Terima kasih kami serahkan Koko Lydia dan keluarga Lydia ini ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih di pagi hari ini hamba juga berdoa buat Ibu Riana ya Tuhan. Kami percaya Tuhan pertolongan-Mu sudah ada di dalam kehidupan Ibu Riana ya Tuhan. Biarlah kuasa kesembuhan, kuasa pemulihan-Mu tercurah atas Ibu Riana ya Bapa. Biarlah paru-parunya Tuhan bersihkan, Tuhan pulihkan daripada segala virus yang ada ya Tuhan. Tuhan terima kasih. Tuhan juga berkati Pak Yosia Tuhan. Tuhan juga berkati anak-anak mereka ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan keluarga Pak Yosia ini ke bawah tangan kuasa-Mu. Kami juga berdoa kepada Bang Sakti ya Tuhan. Kami percaya kuasa kesembuhan-Mu juga tercurah atas Bang Sakti ya Bapa. Biarlah hari demi hari Tuhan, pemulihan dan kesembuhan-Mu tercurah di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Tuhan berkati juga istri dan anak-anaknya ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa buat Feni dan Weni ya Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan sudah tolong kehidupan mereka. Kami percaya kesembuhan dan pemulihan terus terjadi ya Tuhan. Di mana saat ini Weni juga mengalami gatal-gatal di dalam kulit tubuhnya Tuhan. Biarlah Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa buat setiap kami yang hadir di pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberikan kami kesehatan. Tuhan terus memberikan kami kekuatan ya Tuhan. Dan juga Tuhan di pagi hari ini kami rindu juga memberkati dan berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia ya Bapa. Bapa berkatilah bangsa kami ya Tuhan. Kami tahu hari demi hari bangsa kami begitu mengalami suatu goncangan. Tapi kami percaya, biarlah kami selalu menaruh harapan dan kami berdoa, kami menyerahkan bangsa Indonesia kami ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan keamanan atas bangsa kami. Biarlah Tuhan memberikan perlindungan atas bangsa kami. Biarlah juga Tuhan memulihkan perekonomian bangsa ini ya Bapa. Bapa, kami percaya Tuhan, bangsa kami Indonesia ada di dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, dari setiap pulau-pulau, kota-kota, bahkan provinsi, bahkan kepada ke desa-desa ya Tuhan. Tuhan yang terus beracara atas bangsa kami ya Tuhan. Penuhilah bangsa kami dengan kemuliaan-Mu. Dan kami juga berdoa, Presiden kami Pak Joko Widodo dan wakilnya Maruf Amin ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberikan hikmat atas pemimpin Presiden kami ya Tuhan. Kekuatan perlindungan juga Tuhan curahkan di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan, buat setiap kami yang telah hadir, biarlah sebentar kami akan memulai aktivitas kami, biarlah penyertaan dan pelindungan-Mu, damai sejahtera dan sukacita-Mu terus turun atas kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan memberkati kita semua. Sampai ketemu besok di dalam pertemuan ibadah dan hari Senin di dalam saat teduh kita lagi.